bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan harga jual suatu produk. Pada slide ini ada daftar isi yang harus kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian harga jual, yang kedua tujuan harga jual, yang ketiga komponen penyusun harga, yang keempat metode penetapan harga, yang kelima itu soal, dan yang keenam itu jawaban. Yang pertama, itu ada pengertian harga jual. Harga jual adalah sejumlah nilai mata uang yang dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk atau jasa. Nah, bagi perusahaan, harga itu satu-satunya elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang menghasilkan pendapatan. Harga jual itu memiliki tujuan loh teman-teman. Nah, tujuan dari harga jual yang pertama itu mendapatkan keuntungan atau profit maximization. Yang kedua itu mempertahankan kelangsungan hidup atau survival. Yang ketiga meningkatkan pangsa pasar atau market share. Dan yang terakhir itu membentuk citra kualitas atau image quality. Komponen penyusun harga atau struktur biaya. Biasanya biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan objek pengeluaran dan berdasarkan perilaku biaya atau penting untuk BEP. Berdasarkan objek pengeluarannya, biaya bahan baku yaitu biaya bahan utama pembuat produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah pekerja yang terlibat dalam pembuatan produk. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, biaya pendukung selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Berdasarkan perilaku biaya. 1. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi volume produksi. 2. Biaya variabel, yaitu biaya yang tidak berubah-ubah. 3. Rumus dasar HPP atau harga pokok produksi. Nah, mencari HPP itu adalah HPP per unit sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel dibagi jumlah unit yang diproduksi. Yang keempat itu ada metode penetapan harga. Nah, pada metode penetapan harga ini dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan berbasis biaya. Yang kedua, pendekatan berbasis pasar atau persaingan. Yang ketiga, pendekatan berbasis psikologi. Pendekatan berbasis biaya. Pada metode cost plus pricing atau biaya plus biasanya digunakan oleh produsen atau manufaktur. Rumusnya harga jual sama dengan HPP ditambah persentase laba dikali HPP. Pada metode kedua ada markup pricing. Biasanya digunakan oleh pedagang perantara yang tidak memproduksi barang sendiri. Contohnya reseller. Yang ketiga, metode break-even point atau BEP pricing. Biasanya menetapkan harga berdasarkan titik impas. Tujuannya supaya mengetahui batas harga agar tidak rugi. Pendekatan berbasis pasar atau persaingan. Itu ada penetration pricing atau harga penetrasi. Menetapkan harga sangat rendah pada awal peluncuran produk untuk merebut pelanggan dengan cepat. Yang kedua ada skimming pricing, menetapkan harga tinggi di awal peluncuran produk yang unik seperti iPhone seri terbaru. Yang ketiga ada going rate pricing, harga pasar, menetapkan harga sama persis dengan rata-rata harga kompetitor atau pemimpin pasar. Pendekatan psikologis atau psychological pricing. Yang pertama itu ada outpricing atau harga ganjil, dengan menetapkan harga ganjil untuk memberi kesan lebih murah. Contohnya Rp 90.000 terlihat jauh lebih murah daripada 100.000. Yang kedua ada bundle pricing atau harga paket, menjual beberapa produk
dalam satu paket dengan harga total yang lebih murah daripada beli satuan. Contohnya paket hemat burger plus minuman. Nah, jadi kita akan beralih ke contoh soalnya ya teman-teman, supaya kalian lebih paham. Di sini ada usaha kuliner atau cost plus pricing. Santi membuka usaha donat kentang lumer untuk memproduksi 100 buah donat. Santi mengeluarkan biaya sebagai berikut. Bahan baku sebesar 200.000, gas dan listrik sebesar 50.000, tenaga kerja sebesar 100.000, dan kemasan sebesar 50.000. Jika Santi ingin mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari biaya produksi, berapakah harga jual per satu buah donatnya? Jawaban dan pembahasan, hitung total biaya produksi. Rp 200.000 ditambah 50 ditambah 100 ditambah 50 sama dengan 400.000. Hitung HPP per unit sama dengan 400.000 dibagi 100 donat sama dengan 4.000 per donat. Hitung laba yang diinginkan. 40% dikali 4.000 sama dengan 1.600. Hitung harga jual. 4.000 itu HPP ditambah 1.600 itu laba sama dengan 5.600. Oke teman-teman, segitu dulu ya penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.